Halo sahabat KIH, saya Dr. Wayan Kesumadana, SPOG Subspesialis FER dari Rumah Sakit Kasih Ibu. Saya ingin berbicara tentang endometriosis dan kaitannya dengan infertilitas. Sahabat KIH dan khususnya bagi calon ibu-ibu, pengertian daripada endometriosis itu adalah suatu kelainan di bidang reproduksi wanita, di mana lapisan dalam dari rahim yang disebut dengan endometrium yang selama menstruasi mengalami pengelupasan. Pada endometriosis, itu lapisan endometrium tumbuhnya di luar daripada rahim. Misalnya di sekitar organ dalam organ genitalia. Itulah pengertian daripada endometriosis. Penyebab dan gejala dari endometriosis itu adalah penyebab sampai sekarang tidak diketahui penyebabnya. Tetapi ada beberapa risiko yang bisa sebagai pedoman orang itu menderita endometriosis apa tidak. Satu adalah adanya gejala. Nah, gejala-gejala yang paling sering itu dikatakan bahwa ada nyeri pada saat menstruasi, baik beberapa hari menjelang menstruasi atau hari-hari pertama kedua dari menstruasi itu sendiri. Sering juga disertai rasa nyeri itu pada saat melakukan hubungan seksual atau hubungan badan. Juga bisa ada beberapa pengertian yang mengatakan bahwa bisa nyeri pada saat buang air besar, bisa nyeri pada saat kencing, dan lama-lama bisa juga nyeri pada organ panggul bersifat kronik. Itulah gejala-gejala daripada endometriosis. Dan bila ada gejala itu, biasanya ada juga faktor-faktor yang diturunkan dari orang tua, khususnya dari ibu. Walaupun tidak seluruhnya seperti itu. Jadi pada umumnya penyebab daripada endometriosis itu memang tidak diketahui dan risikonya adalah adanya keturunan atau faktor genetik dari orang tua. Bagaimana endometriosis bisa menyebabkan infertilitas? Infertilitas itu sendiri adalah suatu pengertian di mana pada pasangan yang sudah melakukan hubungan suami istri selama 1 tahun tetapi belum dikaruniai keturunan atau kehamilan. Nah, endometriosis sangat berkaitan dengan infertilitas. Sekitar 50%, bahkan ada yang melaporkan sampai 90% penderita endometriosis itu mengalami infertilitas. Apa saja yang menyebabkan endometriosis bisa menyebabkan infertilitas? Satu, karena adanya penurunan kualitas sel telur itu sendiri. Kedua, bisa jadi karena adanya penumpukan darah men di sekitar organ genitalia sehingga bisa menyebabkan endometriosis yang tentunya akan menekan proses daripada kesuburan itu sendiri. Yang ketiga adalah bisa menyebabkan buntunya saluran telur sehingga sperma dan sel telur tidak bisa bertemu di saluran itu sendiri. Kemudian yang keempat, apabila dia mengalami pembesaran di rahim, bisa juga menutup saluran rahim itu sehingga kehamilan tidak bisa menempel di dalam rongga rahim itu sendiri. Pengobatan pada endometriosis dan bagaimana pengobatan pada pasien yang akan memiliki atau berkeinginan memiliki keturunan. Endometriosis seperti tadi adalah suatu penyakit yang tidak diketahui penyebabnya dan menyebabkan nyeri kronik atau bernaun-naun. Oleh karena itu tentu harus diobati. Pengobatan yang dilakukan antara lain adalah
untuk mengurangi progresivitas daripada endometriosis itu biasanya kita terapi hormonal, atau kalau memang ada penderita endometriosis yang mengalami kista, maka kista itu harus diangkat. Nah, khususnya pada penderita endometriosis yang mengalami infertilitas atau yang akan memiliki keturunan di mana akan mengalami kesulitan, maka harus dilakukan pengobatan-pengobatan khusus. Pengobatan yang diberikan pada penderita endometriosis yang akan memiliki keturunan antara lain adalah bagaimana meningkatkan proses kesuburan daripada wanita itu. Karena apa? Karena terjadi penurunan kesuburan pada penderita endometriosis. Oleh karena itu kita harus memikirkan bagaimana meningkatkan kesuburan. Terus pada penderita endometriosis yang mengalami kista yang besar, kista endometriosis, maka pengobatannya biasanya juga dilakukan dengan operasi laparoskopi. Sehingga bisa kistanya dikeluarkan, sehingga penekanan akan mengurangi proses destruktif atau pengerusakan dari sel-sel telur itu sendiri. Dan bila misalnya dengan pengobatan itu tidak berhasil, maka akan dilakukan pengobatan reproduksi berbantu. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai beberapa teknik reproduksi berbantu pada pasien-pasien dengan endometriosis yang menginginkan keturunan. Ada dua teknik yang biasanya dilakukan, yaitu yang disebut dengan inseminasi intrauterin dan teknik bayi tabung atau IVF. Pada inseminasi intrauterin, memang beberapa indikator harus terpenuhi. Yang pertama adalah sel telur pada penderita endometriosis tidak cukup buruk, jadi masih bisa. Kemudian yang kedua, prinsipnya harus saluran telur tidak mengalami perbuntuan baik keduanya maupun salah satu. Yang ketiga adalah sperma suami biasanya tidak terlalu buruk. Nah, teknik ini lebih sederhana, di mana dilakukan stimulasi ovarium dengan memberikan obat-obat penyubur, kemudian dipecahkan sel telurnya dengan injeksi obat-obat tertentu, lalu kemudian dilakukan pemasukan sperma atau transfer sperma suami. Sedangkan teknik yang kedua adalah teknik dengan bayi tabung atau yang disebut dengan IVF. Pada teknik bayi tabung ini biasanya indikasinya biasanya bila gagal dengan inseminasi intrauterin atau pada penderita endometriosis yang mengalami tuba buntu keduanya, atau pada indikasi di mana kualitas sel telur memang sudah jauh dari normal dan sperma biasanya tidak normal. Nah, pada pelaksanaan IVF, tekniknya ada beberapa tahap. Yang pertama adalah akan dilakukan stimulasi ovarium atau memberi obat-obat penyubur yang dosisnya lebih tinggi dengan tujuan untuk membuat pematangan beberapa sel telur. Karena teorinya adalah semakin banyak sel telur yang dihasilkan, tentu tingkat keberhasilan akan semakin tinggi. Nah, setelah dilakukan stimulasi dengan monitor USG pada hari-hari tertentu, maka berikutnya akan dilakukan panen sel telur atau yang biasa disebut dengan opung. Pada panen sel telur ini tujuannya adalah untuk mengambil sel telur dari ovarium atau indung telur. Nah, setelah diambil, kemudian sel telur itu akan dilakukan pemeriksaan oleh ahli embriologis. Nah, ahli embriologis akan memeriksa kualitas sel telur dan beberapa jam setelah sel telur dikeluarkan akan dilakukan perkawinan atau insem dengan sperma suami. Ada yang dibiarkan bertemu sendiri atau dilakukan ICSI namanya. ICSI itu artinya sperma dimasukkan langsung ke dalam sel telur. Nah, setelah terjadi ICSI atau terjadi perkembangan namanya embrio, nah kemudian dokter akan mempertimbangkan apakah akan bisa langsung ditransfer biasanya di hari ketiga maupun hari kelima setelah opung, atau harus dilakukan pembekuan atau freezing ya. Nah, freezing ini tujuannya adalah supaya
sel telur yang tadi dihasilkan, bila misalnya dihasilkan lebih dari 2, maka sel telur yang sudah dilakukan pembuahan yang berupa embrio bisa dilakukan transfer pada hari ketiga sebanyak maksimal 2, biasanya 2 embrio, dan sisanya akan dilakukan pembekuan atau freezing. Apa keuntungan dari freezing ini? Yang pertama adalah bila misalnya pada transfer embrio yang pertama berhasil hamil, maka kemudian bila memerlukan atau akan melakukan teknik kehamilan kembali, tidak perlu lagi melewati stimulasi dari pertama. Jadi tinggal sel telur yang dibekukan itu atau embrionya diangkat, kemudian bisa langsung ditransfer ke dalam rahim ibunya. Demikian seterusnya. Jadi misalnya apabila sel telur yang dibekukan ada 8, maka mungkin ada 4 kali transfer yang bisa dilakukan oleh pasangan ke dalam rahim ibunya, tentunya dengan jarak tertentu. Demikianlah teknik dari IVF yang kekurangan dan kelebihannya. Jadi kelebihannya adalah sel telur yang banyak yang dihasilkan bisa dilakukan dengan pembekuan, sehingga nanti bisa melakukan program kehamilan beberapa kali dari sel telur yang dibekukan. Sahabat KIH, bila memerlukan informasi lebih lanjut, saya siap untuk menerima konsultasi tentang infertilitas sampai program reproduksi berbantu. Dan tunggu episode-episode berikutnya di KIH TV tentang program-program infertilitas selanjutnya. Terima kasih.